buat mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Dan yang kedua saya mohon maaf karena Bapak Kepala harusnya hadir tapi ada kegiatan di luar jadi dia tidak bisa hadir. Jadi acara hari ini dari saya, oleh saya dan kita semua. Itu ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu agar acara pada hari ini berjalan dengan baik, lancar, mari kita awali acara pada hari ini dengan bacaan berselawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya itu dalam rangka adalah diseminasi kegiatan saya sebagai guru program angkatan 11, yaitu tentang mensosialisasikan tentang budaya positif. Di sini saya selaku calon guru bergerak itu bukan berarti saya sudah paham itu tentang budaya positif, karena saya juga masih proses belajar Bapak Ibu. Jadi saya coba untuk sharing-sharing yang sekiranya saya paham, dan mungkin nanti kalau di dalam perjalanannya saya menjelaskan kalau ada yang mungkin ada salah-salah atau bagaimana, saya mohon maaf sebelumnya. Nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini saya sebagai calon guru penggerak di memiliki fasilitator, beliau adalah Bapak Joko Nugroho. Beliau domisilinya ada di Jogja. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Hanafi, ini asli Pati. Bapak Joko dan Bapak Muhammad Hanafi itu statusnya mereka berdua adalah kepala sekolah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah saya sendiri selaku CGB angkatan 11, yaitu artis teori sendiri. Nah, pada hari ini saya mau diseminasi apa tentang budaya positif. Itu ada 7 kurang lebih. Yang pertama nanti saya akan coba memaparkan tentang budaya positif. Kemudian 2 adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum saya mulai, masih semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan saya? Masih. Oke, kalau masih sampai saya selesaikan. Kita harus breaking dulu. Selesai. Oke, kita harus breaking dulu. Ini kita sebutnya sedikit tentang guru ya, karena saya juga gurunya guru matematika. Jadi Bapak Ibu saya mau ajarkan yang namanya tebung dimensi ruang, dimensi 2 terutama. Kita tahu yang namanya segitiga, segi 4, lingkaran, trapesium, dan teman-temannya. Nah, saya mau ajarin yang namanya tebung segitiga. Berarti nanti Bapak Ibu kalau saya suruh minta tolong tebung segitiga, berarti kalau misalkan tebung segi 4, nah ini adalah bentuk, mungkin nanti kalau ada segi di kelas murid Bapak Ibu ada tadi saya perkenalkan dikit, coba kita praktek ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa dipraktekkan mungkin kalau ada murid-muridnya Bapak Ibu yang maju ke depan atau sudah berani berpendapat, dia diapresiasi dengan cara diberi tepuk tangan. Oke, kita coba tepuk segitiga. Tepuk segi 4. Nah, setelah itu lingkaran. Oke, masih semangat ya Ibu? Masih. Nanti
sumber disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup atau cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, apa maksudnya kalau Bapak belajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi disiplin positif itu bisa muncul ya dengan cara adanya motivasi internal. Tapi kalau tidak bisa ya terpaksa harus ada dorongan dari luar, sehingga akan memunculkan yang namanya motivasi eksternal. Kemudian sedangkan definisi kata merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak merdeka itu dia harus bisa memerintah diri sendiri tanpa diperintah dari luar. Kemudian model presiden di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kita harus memiliki, meyakini dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, jadi di sini supaya tercipta budaya positif, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa saja? Di sini setelah saya belajar itu ada 6, bukan berarti ada 6 macam, tapi ada 6 sumber yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu maaf ya Bapak Ibu karena memang yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang kita sudah tahu yang namanya profil pelajar Pancasila menginginkan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Hasil Bapak Ibu. Ada lagunya ya? Mau coba nyanyi lagunya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Lanjut saja nanti. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan yang diajarkan
toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berikutnya yang disampaikan oleh petunjuk Sohibul Kibr dan keterampilan hidup. Di sini ada dua. Yang pertama dari keterampilan hidupnya itu nilai-nilai kebajikannya yang diinginkan adalah yang dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya kalau petunjuk hidupnya peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, kelulusan atau kreativitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini ada dua, tapi sebetulnya hampir sama seperti tadi ya. Ini dari tentang essential virtues ya. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Dan yang terakhir dari virtues project nilai-nilai kebajikan. Ini sangat banyak sekali ya. Nah, kemudian motivasi. Bagaimana supaya budaya positif itu bisa berjalan? Ketiga adalah dengan adanya motivasi. Dia dibahaskan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apa bagian pertama? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ada berapa motivasi Ibu? 3 ya. 3 motivasi perilaku manusia. Nanti akan kita ada kasus ya, nanti kita lihat ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ya, yaitu Bapak Ibu, mereka memiliki dari situ akan timbul yang namanya motivasi intrinsik ya, seperti sesuai yang tadi dikatakan oleh Belajar Dewantara ya, harus memiliki disiplin yang kuat. Dengan dari situ akan muncul yang namanya motivasi intrinsik. Di sini yang namanya motivasi intrinsik itu akan berdampak jangka panjang dan dia tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini seperti kasus Bapak Ibu. Tadi ada berapa motivasi Bapak Ibu? 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, yang kedua apa? Mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang kalau sudah itu coba kita kembali ke kasusnya. Oke, di sini kita punya kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah, yaitu masalahnya murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut
Bu Anas melakukan pembagian stiker itu setelah jam usai istirahat dilakukan selama beberapa minggu. Kemudian suatu hari Bu Anas itu sakit. Karena sakit, pembelajarannya tetap harus berjalan. Nah, akhirnya digantikan oleh Bapak Heru. Ya, mohon maaf ini bukan Pak Heru sini ya, tapi Pak Heru situ ya. Nah, karena Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang, ternyata murid-murid kembali lagi ke sifat sebelumnya, masuk kelas secara berbuka. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang terjadi dan mengapa? Ini hubungannya dengan motivasi. Mungkin Bapak Ibu ada bisa jawab? Ya. Ya, monggo. Bisa depan. Jadi mungkin yang awalnya dari Bu Anas yang sebelum sakit anak-anak baik, tapi setelah beliaunya sakit diganti Pak Heru kok jadi kembali lagi kebiasaannya kurang baik. Jadi mungkin karena anak-anak tadi pengen mendapatkan imbalan penghargaan dari Bu Anas yaitu stiker minta, ya mungkin itu. Terima kasih Bu Retno. Kita beri tepuk lingkaran buat Ibu Retno. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, kira-kira berarti motivasi yang muncul itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, karena pengaruh dari luar, kan dari kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah paham tentang motivasi ya. Oke, karena motivasi nanti akan mempengaruhi yang namanya budaya positif. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kemudian hubungannya dengan penghargaan. Didukung oleh penghargaan. Ini dari bahasanya mungkin agak sedikit aneh, tapi nanti akan saya jabarkan lagi lebih jelasnya ada di nanti saya tampilkan ya. Alfikon yang mempunyai judul Punish by Rewards tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut On, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kalau selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini saya bukakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, selingannya banyak sekali. Oke, tadi anak-anak mau ngerti sudah enggak? Sudah. Kita lanjut tadi anak-anak mau berubah perilakunya menuju ke baik. Itu karena kita lanjut tadi tentang penghargaan. Tadi anak-anak mau berubah sikapnya tertib untuk masuk kelas karena dia mendapat penghargaan berupa stiker bintang. Nah, ternyata penghargaan itu mempunyai pengaruh. Dia bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif untuk mendisiplinkan anak. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, kita lanjut. Nah, tapi penghargaan yang kita berikan secara berulang-ulang itu sebetulnya tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Karena itu akan membuat anak kehilangan motivasi yang harusnya berasal dari dalam dirinya. Karena namanya motivasi yang berasal dari dalam diri itu akan berpengaruh dalam jangka panjang. Oke, kemudian jika kita
Kemudian penghargaan itu bisa tidak efektif, saya ini bisa lanjut saja, tidak saya bacakan. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, ya mungkin ada yang iri ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak efektif tadi mungkin karena sudah berkali-kali, jadi mungkin suatu saat dia tidak efektif. Kita lanjut. Yang tadi penghargaan bisa merusak hubungan dalam arti mungkin ada yang iri dan sebagainya, ini sudah cukup lengkap di dalamnya sini. Nanti kalau Bapak Ibu butuh bisa saya share. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Dan terakhir, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas, dan yang terakhir ada penghargaan mematikan kreativitas. Karena anak-anak hanya berharap terhadap penghargaannya, tapi tidak untuk pengembangan dirinya. Jadi anak tidak kreatif. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa mendisiplinkan anak, yaitu mungkin salah satu caranya dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa kok sekarang banyak sekali keyakinan kelas yang sebelumnya adalah peraturan kelas? Ya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Ada yang bisa jawab mungkin? Ibu Didi, kenapa kok keyakinan kelas kalau tidak peraturan Bu? Itu para guru semuanya menyetujui, terutama dari bahan siswa, dari siswa itu dibuatkan surat disampaikan ke orang tua menyetujui. Tapi untuk sekarang ini dengan adanya kurikulum kita yang sangat kurikulum ini berpihak kepada murid, maka sekarang ini ada yang istilah dari keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu dibuat dari sekolah pakai anak guru dan siswanya, mereka sepakat untuk disepakati bukan apa karena dari hari kemarin yang didiskusi oleh guru dan murid itu, bila mana murid melakukan kesalahan, kesalahan itu sudah ada di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu isinya yang mana antara guru dan murid sudah sepakat. Dengan cara ini hubungan apa? Hubungan itu sebetulnya disepakati antara guru dan murid. Itu terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampaikan itu menurut saya pun memang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kok harus keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu satu pihak, satu misalkan guru yang langsung menerbitkan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak-anak dan disepakati bersama-sama antara anak-anak dan guru. Nah, tadi seperti saya sampaikan, keyakinan kelas itu muncul dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, sehingga akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Karena yang namanya motivasi lebih tahan lama. Jadi secara kelas lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kemudian kita dapat membuat keyakinan kelas itu mengambilnya dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara bersama-sama. Nah, di sini bagaimana caranya membuat keyakinan sekolah kelas? Ini ada beberapa
kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, hindari kata tidak atau jangan. Misalkan dilarang atau tidak boleh makan di dalam kelas, maka kata tidak boleh ini jadi kalau kita membuat jaminan kelas itu kalau bisa kita membuat kalimat positif ya. Contohnya apa? Misalkan kita biasa bilang tidak boleh menggunakan kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, diperbolehkan makan pada waktu jam istirahat. Jadi kita ganti kalimat kita hindari kata tidak dan jangan. Kemudian materi berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kita yakin bahwa boleh melakukan sesuatu itu pasti dia punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Ibu kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada berapa? Christine? Oke, kalau Bu Wami ada berapa Bu? Ada 4. Oke. Ayo, ada berapa? Coba uji. Ada berapa Bu? 5. Ada 4. Oke, yang benar berapa maksudnya? 5. Tepuk tangan buat beri tepuk sedikit. 5 buat maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang benar 5 ya. Ibu aduh. Yang mulai gagal fokus ya seharian siang akan nggak fokus. Ada 5. Yang pertama apa? Ada tidur. 1. Yang kedua kebebasan. Oke, yang ketiga kesenangan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Berapa ya? Gimana membaca grafik ya? Diagram mau grafik diagram. Ya sudah kalau begitu kan dihubungkan. Ini hubungannya dengan materi kita sebelumnya tadi apa Ibu? Tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada berapa Bapak Ibu? Sekali lagi 5. Tentang hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ada kasus. Ibu Amber. Ada yang namanya Ibu Amber di sini? Tidak ada ya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta utama kasihan kepada mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tolong ini dijawab dengan menggunakan kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Mungkin berkenan menjawab. Berbeda di balita, kira-kira apa yang Anda lakukan Bu kalau ada anak yang sukanya minta makan? Gimana? Minta makan terus kesannya dengan cara memaksa. Nah, dia sebagai guru BK pasti punya solusi. Ayo, monggo Bu, kira-kira disuruh apa anaknya? Ya, monggo silakan Bu Anita di sini karena mic-nya nih agak nggak terlalu panjang kabelnya. Doni suka minta makan, ingin makan sama temennya dalam maksa. Mungkin ada lakukan.
Kamu seperti itu. Jadi nanti dari desa orang itu akan mendapatkan anak-anaknya seperti itu. Mungkin setelah mendapatkan rasa dari anaknya, bisa mungkin lanjut nanti ngobrol untuk ya untuk mencari solusi agar nggak terlama. Jadi pada sendiri tidak ada tanda. Aku juga terima kasih. Oke, itu tadi kalau Bu Anita yang dulu farmasi bilang diajak ngobrol, ditanya kenapa alasannya. Sedangkan untuk kebutuhan dasar hidupnya, kalau menurut Bu Anita bilang itu untuk kesenangan. Ada pendapat lain Bapak Ibu mungkin? Kasih sayang, oke. Ada lagi apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Oke, Bapak Ibu bertahan hidup ya. Ya, karena kan dia ditanya makan ya Bapak Ibu ya. Bukan bermain. Kalau bermain mungkin kan senang-senang. Tapi kalau dia pengen makan berarti ada kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Jadi kebebasan itu mungkin hubungannya dengan nggak pengen pintar-pintar itu kebebasan. Bertahan hidup ya mungkin makan, minum, kalau sebenarnya ya mungkin ya balik. Oke Bu, silakan kesini Bu. Mainnya nggak nyampe Bu saya sana. Ya Pak, mau Pak saja juga boleh kalau mau bicara Pak Astia. Ya, terima kasih dari kejadian yang tadi anak SD yang setiap hari minta makan ke teman-temannya, istilahnya di sini adalah ngemil gitu. Ada beberapa pendapat mungkin dari Bu Anita tadi saya juga setuju karena itu mungkin kesenangan. Mungkin setelah diajak ngobrol dari pendapat Bu Anita tadi, otomatis kalau ada kejadian langsung kita menjelaskan bahwa anak ini begini, mesti anak itu kita panggil terutama dari wali kelas ya, ditelusuri kenapa kok anak ini demikian, kemudian mungkin setelah itu perlu orang tuanya dipanggil ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa anak ini bisa juga karena mungkin kalau dilihat itu dari keluarganya, ternyata keluarganya itu keluarga yang mampu, nggak mungkin dia itu hanya bertahan untuk hidup. Nah, jelas orang tua mesti bisa mampu untuk hidup. Berikutnya, berarti kalau orang tuanya mampu, bisa juga jawaban dari Bu Anita benar itu karena kesenangan. Tapi kalau dilihat dari mungkin keadaan keluarganya memang keluarga yang kurang, bisa juga itu karena mungkin bertahan hidup. Tapi bisa juga di sini dari yang lainnya ya, mungkin anak ini punya apa ya, keluarganya cukuplah ya. Kemudian ternyata dia juga punya jiwa yang sering ingin menguasai dari teman-temannya, ingin dia dianggap yang paling super ya. Bisa juga ini anak ini karena apa tadi, karena penguasaan. Jadi mungkin saya Terima kasih Bu Retno tadi. Ternyata berdasarkan Bu Retno tadi tidak hanya satu saja, dia bisa kesenangan, bisa bertahan hidup dan bisa semua saat tergantung dari sisi mana nanti hasil obrolannya tadi ya. Gitu ya Bu ya. Kan tadi seperti yang Bu Anita sarankan kan mungkin tidak akan yang dilakukan ada diajak ngobrol, ditanya alasannya kenapa. Mungkin dari situ kita bisa menentukan masuk kebutuhan yang mana ya, apakah bertahan hidup, kesenangan atau penguasaan. Oke, kita berbicara dalam Pak. Mungkinkah bertahan hidup? Sudah Pak, sebentar sini ngobrol. Oh ya, ngobrol Bapak. Biasanya kalau anak itu tidak mampu, dalam keadaan tidak mampu, ya, biasanya malah down mintanya, tidak berani.
Apakah bisa jadi seperti itu? Saya tanya ini. Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau Pak Siti tanya, Kalau kalau dari- tidak mampu malah mikir, nggak mau minta, malah diam ya Pak ya. Itu kan setiap hari minta. Kenapa? Tadi kasusnya kan setiap Ya sudah minta. Apakah betul begitu? Oh gitu. Oh mungkin bisa jawab Pak Ibu. Apa Bu Anita? Jawabannya apa? Dari apa yang setiap nanti dari keluarga tidak mampu mungkin ya dia memang benar suatu kejadian Oke kita beri tepuk sejuta buat Bu Retno, Pak Setia dan Bu Anita. Jadi bisa jawab Pak ya. Jadi karena dia dari keluarga tidak mampu, bisa jadi dia tidak melakukan seperti itu. Dia mungkin malah lebih minder atau tidak melakukan seperti yang dulu dilakukan. Oke. Tadi kita sudah bahas apa saja Bapak Ibu tadi tentang budaya positif. Salah satunya dengan cara disiplin positif. Terus yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Apa? Sebenarnya apa? Nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu kita bisa membuat apa Bapak Ibu? Oh ya, motivasi juga guys. Motivasi nilai-nilai kebajikan baru. Keyakinan kelas ya. Jadi sudah 4 ya. 5 dan kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf saya agak gagal fokus karena nanti saya ngeditnya kayak susah benar ngeditnya saya. Suaranya saya sana sini masuk semua. Oke, ini sudah bertahan hidup. Oke, kita main game dulu Bapak Ibu boleh? Saya bilang atas, berarti yang bawah naik ke atas. Nah, nanti kalau saya bilang ke bawah, yang atas turun ke bawah. Jadi nanti tergantung ucapan saya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Kalau saya bilang atas, berarti yang bawah naik. Nah, kita coba dulu boleh? Oke, coba atas, atas, bawah, bawah. Oke, sudah bisa? Oke, kita sepakati dulu nanti mau apa ini ya? Kita sepakati dulu nanti yang salah suruh apa? Ke depan? Atau masuk ke sebelah suruh aja? Suruh aja ya? Suruh aja, oke. Sudah siap? Atas. Harus cepat, selesai, nggak boleh mikir. Atas. Bawah. Oke, sekali ulangi lagi. Atas, bawah, atas, bawah, bawah, atas. Di situ, oke, kita mulai. Atas, bawah, atas, atas, bawah, atas, atas, bawah. Sudah cukup have fun Bapak Ibu. Nanti di situ. Oke, kita mulai. Atas, bawah, atas, atas, bawah, atas, atas, bawah. Sudah cukup gampang Bapak Ibu. Nanti di kelas, tangan buat kita semuanya. Nanti kalau di kelas, biar kami kelasnya biar agak semangat dan kartu anak-anaknya bisa pakai itu ya Bapak Ibu. Kalau itu saya lihatnya sih sampai bahasa Inggris, up and down, up down, up down, up down. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, berikutnya
dalam pendekatan restitusi ini ada yang namanya posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol apa saja? Yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bercermin, saya ini selama ini jadi guru tuh posisinya di mana ya? Oke. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oke. Yang ketiga sebagai apa? Teman. Oke. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke. Oke, saya ambil dari sini. Kita sebagai bercermin ya, saya juga bercermin, dirinya juga bercermin ya. Guru sebagai penghukum, kalau kita lihat di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum pasti suka mengucapkan kalimat yang pertama, patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Pernah nggak Bapak Ibu? Mengancam pernah nggak Bapak Ibu? Pernah pasti ya. Pasti sesuatu yang saja. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu kan jadi akhir selesai. Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya guru tersebut. Ya. Ciri-ciri penghukum. Pertama, dia pasti nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya ya, sampai menjerit-jerit atau ibu kalau makan jadi penghukum. Dan dari menunjuk-nunjuk segala. Kamu tuh ya, pernah ada? Ya, sampai nunjuk ya. Oke, tapi nadanya agak tinggi ya. Karena anak sini atau agak tinggi, dan nadanya kupingnya kayak kurang jelas omongannya kita ya. Oke, ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Gitu. Pernah nggak Bapak Ibu sebagai guru tiket? Nah, telat-telat, kapan tak telat? Ya. Berarti kalau kayak gitu kita sebagai apa Bapak Ibu? Hukum. Jadi mukuli hakim ya Bapak Ibu. Posisi kontrol ya sebagai pembuat yang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya juga akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tidak diri. Maka kalian kalau menggunakan makhluk akan seperti kemudian. Ibu sangat kecewa sekali dengan jawaban. Pernah nggak Bapak Ibu seperti ini? Aku kecewa gitu ya. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Pernah semua ya. Mungkin yang pernah merasa pembuat bersalah yang pernah. Berapa kali langsung dibawa kamu? Pernah Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu pernah? Pasti ya. Gimana coba kalau ngomong ngerti gue kok kayak gini? Pernah Bapak Ibu? Nah, itu kategorinya dari kita membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, guru itu ciri-cirinya gimana kalau dia sebagai pembuat yang merasa bersalah? Ada suaranya agak rendah seperti tadi yang halus atau sedih. Kemudian bahasa tubuhnya meratap pada anak. Ya. Jadi tidak seperti pembuat tadi ya. Kalau pembuat tadi atau besar, kalau ini agak cooling down dulunya ya. Ini bisa juga kalimatnya muncul
ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini biasanya guru BK begini lah bu. Ya, jadi dia sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Oke, hasilnya apa kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah? Nah ini awal berakibat kepada anak ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin secara general, mungkin tidak selalu seperti ini, mungkin general ya. Murid akan merasa bersalah. Ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak murid. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sampai membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul. Karena emosi anak pertama-tama di dalam, ya. Emosinya tidak diungkap tapi dipendam di dalam ya. Murid menahan perasaan ya. Tidak seperti murid dengan guru pemukul di mana murid bisa melupakan amarahnya. Jadi, nah, berikutnya guru sebagai teman. Oke. Pernah merasa sebagai temannya anak-anak enggak Bu? Kira-kira contoh Pak Roy, kalau sebagai teman sama anak dengan bagaimana Pak? Kalau saya biasanya saya ajak olahraga. Olahraga bareng, oke. Lebih dekat ya Pak, seperti kayak sama teman dulu aja, dolanan gitu ya Pak ya. Oke. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, seperti tadi yang Bu Anita bilang bijak ngobrol. Jadi tadi yang Bu Anita lakukan sebagai apa Bapak Ibu? Pemukul, pembuat rasa bersalah atau teman? Teman, karena bijak apa? Ngobrol. From heart to heart, dari hati ke hati. Nak krungu malah ya, dari hati ke hati kan nak krungu malah. Ngomong apa nak krungu. Di sini contoh guru yang sebagai teman ini sebagai kata-kata yang biasa diucapkan. Ayo bantulah dari bapak. Terus, ayo ini tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, ini biasanya kalimat yang muncul guru sebagai teman. Ya. Nah, sebagai teman itu ciri lainnya apa Bapak Ibu? Nah, guru itu kalau dia menganggap dirinya sebagai teman murid, dia lebih ramah, lebih akrab dan bercanda. Kemudian daya tubuhnya merapat pada murid, maksudnya lebih dekat ke murid, ya. Tidak ada jeda, ya. Antara tua dengan muda, jadi seperti teman sebaya. Mata dari senyum jenaka. Ini ada kalimatnya lagi. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi ini sudah tertawari ringan, jadi seperti kita ngobrol biasa nyantuy ya. Jadi tidak ada pesan kita menyalahkan anaknya, tapi kayak ngobrol biasa. Ya sudah tidak apa-apa dulu sana nanti bapak guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ternyata kalau kita sebagai guru itu sebagai temannya murid, ini akan menjadikan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya. Kemudian ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Atau mungkin negatifnya karena dianggap kayak teman kadang suka apa ya negatif luncat ya Bapak Ibu ya, atau apa? Kok dengan guru alihnya apa Bu? Sifat dari sifat itu Kebablasan, agak kebablasan. Terus seperti teman tapi tidak terlalu jadi teman akan guru gitu ya. Harusnya kita tahu ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita
tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu. Oke. Ini pemantau ya, ini pemantau pergerakannya anak. Di sini dengan adanya pantauan, anak-anak memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus dikenakan pada hukum, jaga sehat dan menjaga tugas. Murid tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Dan yang terakhir adalah hakimnya. Posisi terakhir itu adalah sebagai manajer. Oke, sebelum kita ke manajer, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Betul. Yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga apa? Pembuat. Yang keempat apa? Pemantau. Pemantau pergerakannya apa ya? Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita meningkat umur kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan diri kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, nanti saya akan baca tentang institusi selanjutnya ya. Di sini mengatakan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Jadi manajer itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang paling baik itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Sebagai penghukum kah? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai apa itu Bapak Ibu tadi? Pemantau, dan yang 5 sebagai manajer. Kira-kira posisi yang paling kontrol yang paling baik itu apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya. Karena di sini antara guru dan murid saling berkolaborasi. Jadi murid diajarkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, ya. Oke, next. Oke, selamat datang Ibu Siti Khadijah. Enggak apa-apa. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, sama-sama belajar ya, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, yang terakhir segitiga restitusi, ya. Nah, segitiga restitusi itu adalah jadi segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, ya. Segitiga restitusi ini biasanya digunakan kalau anak melakukan tindakan yang melenceng dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, ya. Jadi tadi ada penghukum, ya. Kemudian ada konsekuensi, dan yang ketiga itu jadi kalau yang namanya anak melanggar atau melenceng dari keyakinan kelas itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang dihukum, ada yang menerima konsekuensi, dan ada yang namanya segitiga restitusi, ya.
Nanti saya bahas sedikit dulu tentang tiga restitusi. Ada beberapa isi dari restitusi. Ada berapa? Tiga. Pakai disebut sebagai segi tiga. Yang pertama apa Ibu? Kemudian bersidang yang sama. Kemudian yang ketiga menanyakan benar. Oke, ini saya baca ya. Nanti kita pilih sama-sama ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu tulisannya? Masih belum kelihatan ya? Sedikit lagi. Saya juga masih belajar. Ternyata saya belum bisa, masih ada salah, tidak bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, kasus pertama. Ini tugas kita adalah pilih apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Oke, kita pilih ya hukuman. Jreng. Salah Bapak. Ya Bapak, berarti kamu segitiga Bapak saja. Tapi maaf ya Pak, masih salah ternyata. Ya, makanya kita jujur sebenarnya aku masih ini saja jadi hukuman atau konsekuensi ya. Jadi masih ada bahasanya. Oke, next. Ya. Lari memilih orang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, sip. Betul. Ada berapa ya? Lanjut ya. Nanti kita sama-sama belajar. Juga belum paham. Next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jreng. Oh, ini masih masuk salah ya. Tepuk tangan lagi. Oke, ini lebih ternyata cocok untuk bergerak sepertinya. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, coba kita cek jawabannya hukuman. Oh benar. Tepuk tangan. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, pintar Bapak Ibu. Bagus sekali. Next. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita coba cek Bapak Ibu. Pintar sekali. Tepuk tangan. Bagus ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bingung ayo. Konsekuensi. Oke, surat terbanyak konsekuensi berapa ya belum? Ya, surat terbanyak ya. Coba kita cek ya. Gak apa-apa, tepuk tangan juga surat terbanyak. Berarti ya masih bingung ya Bapak Ibu ya. Ini saja menggunakan konsekuensi ya. Saya juga kadang-kadang dulu saya juga punya salah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Oke, kita cek. Boleh ya? Cek boleh. Sip. Ya. Lagi ya? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Oke, sip. Next. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan mendengar pelajaran. Konsekuensi. Oke. Pintar sekali tepuk tangan. Oh, masih ada lagi. Bapak-bapak ini kasus di tempat ya. Jadi kita bisa bedakan. Nanti tahu mana yang logis, mana yang tidak logis ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh blanket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan
tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Hukuman. Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Masih ada. Terlambat hadir di pembelajaran, jadi 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas kelanjutan pembelajaran konsekuensi. Yes, pintar. Oh, masih ada lagi. Oh, lagi mengulangi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kedua. Hukuman. Oke, kita coba cek Bapak Ibu. Sekuensi ya. Nih. Jadi Bapak Ibu makan ya, harus tahu mana konsekuensi mana hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Hukuman. Oke. Set, pintar sekali. Sudah habis? Skor 10 dari 14. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu berarti ini sama kesalahannya ya. Ya, kalau hukuman dia cenderung tidak relate ya. Oke, next. Saya juga tak senang pelajarannya ini nih saya. Ternyata saya belum bisa begitu membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Oke. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Di sini tujuan yang menstabilkan identitas adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, membuat kesalahan itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi tertarik mencari solusi. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai keyakinan yang kita miliki dan apa yang menjadi apa depannya sebagai seorang murid. Nah ini coba saya ada video YouTube sedikit, ini versi saya, tapi ya mohon maaf kalau misalkan ternyata kalau versi saya salah ya Bapak Ibu. Demonstrasi kontekstual bisa cepat. Nah ini ya, bisa stop dulu. Nanti biar Bapak Ibu paham tentang segitiga restitusi. Ya, di sini saya punya kasus Bapak Ibu. Apa kasus saya tadi Bapak Ibu? Boleh terlambat masuk? Nah, suka nggak Bapak Ibu seperti itu murid-muridnya? Sering. Acak kene kok telat. Oh, itu hasil sekarang skip ya. Oke, ini kasusnya Bu. Ini saya hidupkan dulu. Nah, SMK Negeri Pati adalah sekolah yang menerapkan sistem moving class, yaitu kelas berpindah-pindah ruang sesuai kebutuhan dan jadwal. Pada hari itu, kelas pelajaran KPID jam 9.10 setelah pembelajaran produktif KPI di BKM KPI, murid-murid melanjutkan pembelajaran matematika di ruang 10. Ini kan berarti boleh pindah tempat, ya pada Bapak Ibu. Nah, biasanya kan pada saat pindah tempat ini menyebabkan ada anak yang terlambat masuk kelas. Nah ini videonya ya Bapak Ibu. Nah ini reka adegan role playnya. Boleh terlambat masuk kelas ya. Nah kalau saya anak dipersilakan masuk dan duduk terlebih dahulu, nanti kita akan ini ya. Nah setelah beberapa waktu mungkin sudah kondusif. Nah ini dia anak kita ajak berbicara berdua. Nah berbicara berdua ini nanti kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya. Ya, penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah saya percepat, menstabilkan identitas, nanti akan saya berikan percakapannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Ini saya stop dulu.
Jadi tapi soalnya pentingnya ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah capek Bapak Ibu? Nah, sudah. Skenario Bapak Ibu. Ini jadi saya membuat video itu pakai skenario dulu Bapak Ibu. Jadi dari institusi itu caranya adalah kita mengajak anak tersebut ngobrol ya. Pertanyaan kita tanya kabarnya dulu. Kemudian kita tanya, kamu tadi kenapa? Terus dia bilang, maaf Bu, saya terlambat masuk ke dalam kelas. Nah di sini kemudian muncul yang namanya menstabilkan identitas. Nah seperti segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas ya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Ini segitiga restitusi saya tidak masuk ke foto ini. Nah ini ya. Nah di sini anak tersebut jangan kita judge ya Bapak Ibu ya. Kita kan biasanya kalau anak berbuat salah langsung kita hakimi. Kita jangan ya Bapak Ibu ya. Di sini kita adalah mencoba untuk ibaratnya apa ya? Berkata-kata manis ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini ya. Sebagai manusia biasa wajar apabila kita pernah melakukan suatu kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga saya. Mungkin dulu juga saya pernah melakukan yang hal sama. Jadi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tujuannya di sini kita masuk anaknya. Sebenarnya tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, ya. Dia anak tidak merasa rendah diri atau rendah hati ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian validasi tindakan anak. Walaupun kita mengatakan tidak apa-apa melakukan suatu kesalahan, tapi kita harus menerapkan yang namanya validasi tindakan yang salah ya. Pada dasarnya kan semuanya itu baik ya apa tidak Bapak Ibu ya. Mungkin karena pengaruh yang lain menyebabkan dia agak menyimpang dari kebaikannya ya. Dan belajar terus selalu disiplin waktu. Oleh sebab itu tentu saja kamu pasti kita tanya alasannya Bapak Ibu. Kenapa kok kamu terlambat masuk ke dalam kelas ya, kita tanya sebaik-baiknya. Baik, jangan sampai kita hakimi anaknya ya. Kita beri dia ruang untuk berpendapat mengemukakan alasan ya. Tadi saya jajan dulu di kantin, saya makan Bu, saya lapar sekali. Tadi waktu jam sehat kantinnya ramai sekali Bu, jadi saya belum sempat makan ya. Tapi di sini kan juga harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita dihapusi oleh anak-anak ya. Kadang kan anak malah bikin alasan. Jadi sebisa mungkin kita juga korek alasan sebenarnya kenapa kok sampai anak itu terlambat masuk kelas ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya, kita kan sudah pernah buat keyakinan kelas ya saya. Kira-kira nilai apa yang kamu yakini hubungannya sama permasalahan yang barusan dia perbuat ya. Di sini dia bilang disiplin waktu Bu ya. Kemudian kita ngomong, kita motivasi. Maka ini misalkan tadi Bu itu namanya Ferry. Anak ini depannya mau jadi orang yang sukses ya. Oh mau Bu, orang sukses itu berarti salah satu kuncinya bagaimana Ferry? Harus jadi orang yang disiplin waktu. Oke, berarti depannya harus bagaimana? Ya harus bisa disiplin waktu. Soalnya Bapak, kalau ngapunten ya Pak ya. Oke. Ini namanya menanyakan keyakinan. Sehingga di sini kita bisa mencari solusinya bersama-sama ya. Mungkin sekian materi saya sampai jam ini Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, ini sudah lebih dari 1 jam. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Oke, saya mau ambil kesimpulan sedikit di sini. Jadi budaya positif itu bisa kita adakan jika kita mengadakan yang namanya disiplin positif. Dan disiplin positif ini bisa terwujud kalau anak-anak memiliki motivasi intrinsik. Kemudian kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol, tapi paling baik kalau kita sebagai guru sebagai seorang manajer. Jangan langsung menghakimi anak, jangan berteman boleh tapi
tahu batasan ya. Tapi paling penting ada sebagai manajer kalau terjadi sesuatu kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama dengan murid. Untuk yang maksudnya adalah satu cara untuk anak bisa memiliki disiplin positif. Nah, kemudian untuk anak-anak yang mungkin menyimpang dari keyakinan kelasnya, itu ada 3 pihak, bisa jadi pemukul Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa jadi pemukul atau melakukan konsekuensi, atau yang ketiga sebagai apa tadi Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya ya. Tapi yang paling baik adalah kalau kita menerapkan segitiga restitusi, karena kita mengajak anak untuk ngobrol, berbicara, menyampaikan alasannya kenapa, bagaimana dan pemukulnya, motivasinya untuk kedepannya harusnya bagaimana. Kemudian tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi ya, karena kalau masalah-masalah berat yang tidak bisa dari kita ajak ngobrol baik-baik mungkin tidak bisa. Kita harus misalkan kasus anak tawuran atau ngebully temannya sampai ada tonjok-tonjokan dan terjadi tindak kekerasan fisik ya, memang kita tidak bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan tidak benar, ada salahnya atau kurang bermanfaat. Semoga apa yang kita terima hari ini ya, walaupun tadi saya bilang hari tidak bermanfaat, saya akan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Sekian dari saya.